Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat pahala sholat berjamaah dilipatkan 25 kali. Dari sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dilipat gandakan 25 kali dibanding sholat di rumahnya atau di pasarnya. Demikian itu karena jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, maka ia tidak melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya satu derajat dan dihapuskan baginya satu kesalahan. Jika ia selesai sholat, maka malaikat selalu berdoa untuknya selama ia duduk di tempat sholatnya, selagi belum berhadas. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Dan ia terus-menerus mendapatkan pahala sholat selama menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Faedah, telah disebutkan dalam hadis pertama bahwa keutamaan sholat berjamaah adalah 27 derajat melebihi sholat sendirian. Sedangkan dalam padan hadis ini disebutkan hanya 25 derajat. Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang perbedaan antara dua hadis tersebut. Adapun penjelasannya, perbedaan antara 25 dan 27 ialah menurut tingkatan keikhlasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan ini terdapat dalam sholat yang bacaannya lirih, zuhur dan asar, yaitu berpahala 25 kali, sedangkan sholat yang berbacaannya terus subuh, maghrib dan isya berpahala 27 kali. Sebagian ulama berpandangan bahwa pahala 27 derajat itu untuk sholat isya dan subuh, sebab sholat berjamaah waktu subuh dan isya lebih berat daripada sholat lain. Sebagian ulama menerangkan bahwa berdasarkan hadis lain, Allah SWT senantiasa menambahkannya pada umat ini. Bisa saja asalnya 25 pahala kemudian ditambah menjadi 27 pahala. Ada lagi sebuah penjelasan yang lebih menakjubkan, bahwa hadis yang mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat tetapi sebagai 25 kali lipatan. Dengan hitungan ini satu sholat akan menghasilkan pahala 33.554.000 derajat. Bagi Allah SWT pahala sejumlah itu tidak ada apa-apanya jika dihubungkan dengan dosa meninggalkan satu sholat yang mengakibatkan siksa selama 1 waktu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tidak mustahilah bila pahala sholat mencapai jumlah sekian. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberi penjelasan yang harus kita pikirkan. Berapa banyak pahala sholat berjamaah dan bagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Dengan bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dengan wudu yang sempurna, dengan hanya satu niat sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan menambah satu kebaikan dan menghapus satu dosa. Suatu ketika Banu Samah, satu kabilah dari Madinah Munawarah yang tinggal di yang jauh dari masjid, berniat pindah ke dekat masjid, namun baginda Rasulullah SAW bersabda, tetaplah tinggal di sana, karena setiap langkahmu menuju masjid akan ditulis sebagai pahala. Hadis ini menyebutkan, jika seorang berwudu dengan sempurna, lalu keluar dari rumahnya dengan niat untuk sholat berjamaah, seolah-olah ia keluar dari rumahnya dalam keadaan ihram untuk berhaji. Beliau juga bersabda, orang yang telah mengerjakan sholat fardu, maka para malaikat akan terus memohon rahmat dan ampunan baginya selama ia masih duduk di tempat sholatnya,
sedangkan para malaikat adalah hamba-hamba Allah SWT yang dicintai Allah SWT dan dijaga dari perbuatan dosa, maka keberkahan doa mereka tentu sudah pasti. Syekh Muhammad bin Samah rahmatullahi, seorang ulama masyhur, murid Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf rahmatullahi, meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia yang setua itu, ia masih mampu sholat sunnah 200 rakaat setiap hari. Ia berkata, selama 40 tahun saya tak pernah tertinggal takbir ulang selama imam, kecuali satu kali, yaitu ketika ibuku wafat. Karena kesibukan tersebut saya tertinggal takbir ulang. Ia juga berkata, suatu ketika saya tertinggal sholat berjamaah untuk menembus pahala sholat berjamaah 25 derajat. Saya sholat 25 kali. Kemudian dalam tidur saya bermimpi ada seorang yang berkata kepada saya, wahai Muhammad, memang kamu telah mengerjakan sholat 25 kali, tetapi bagaimana dengan amin malaikat yang hanya bisa kamu dapatkan dengan sholat berjamaah? Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca amin, maka para malaikat terus mengamininya. Kemudian jika seorang makmum membaca amin bersama dengan amin para malaikat, Allah SWT akan mengampuni seluruh dosanya yang lalu. Mimpi tersebut mengisyaratkan tentang hadis di atas. Subhanallah, itu satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat berjamaah.